Al-Insyiqaq mulai ayat 1 sampai ayat ke 25. 6. Monggo silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Yang punya catatan cukup banyak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus Silakan. memulai murojaah surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 6 dipandu Pak Juan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Al-Insyiqaq artinya terbelah. Apa yang terbelah itu adalah bumi dan apa yang terbelah langit. Al-Quran banyak berbicara tentang kiamat. Sedangkan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud berisi lebih banyak tentang pujian-pujian. Tidak banyak tentang aturan hidup yang ada di sana. Al-Quran berisi tentang kunci jawaban dari ujian-ujian yang Allah berikan pada kita semua di dunia ini. Inilah tentang uniknya kehidupan. Contoh, Quran Surat At-Takasur ayat 1 sampai 8, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, yang berarti jawaban di dunia ini adalah janganlah kamu bermegah-megahan, karena pasti ketika manusia yang lalai dan baru teringat kalau sudah masuk kubur itu sudah terlambat. Selanjutnya dalam ayat 6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Nah, ketika orang-orang sudah melihat sudah di alam kubur dan melihat neraka Jahim, orang-orang di alam kubur pasti melihat bahwa itu adalah tempat tinggalnya. Kembali kepada surat Al-Insyiqaq, apabila langit terbelah, bumi diratakan, serta bumi mengeluarkan segala isinya. Penekanan pada ayat 6 ini, silahkan bekerja keras di dunia dengan tujuan berjumpa dengan zatnya Allah di akhirat. Sebagai orang beriman, kita harus lebih banyak bekerja keras karena kita menjalani dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Bekerja untuk di dunia dan bekerja untuk di akhirat. Ayat tersebut diperkuat dengan Quran Surat Al-Isra ayat 19-20. Dan Pak Guru juga melontarkan 3 pertanyaan. Dari mana, akan kemana, dan untuk apa. Dari mana, yaitu dari Allah, akan kemana, yaitu menuju ke Allah, untuk apa, mencari ridho Allah dan ampunan Allah. Maka dari itu, di dunia ini, bekerja keraslah kita untuk mencari ridho dan ampunan Allah, dengan tujuan kebahagiaan akhirat. Ya, tunggu gorokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Oke, yang disampaikan Mbak Silvi tadi ada yang mau nambahkan, silakan. Dari ayat 1 sampai ayat 6 tadi ya. Silakan, ada yang mau nambahkan dari penjelasan Mbak Silvi tadi? Mungkin ada catatan yang masih tercecer, silakan. Oke, kalau tidak ada lanjut ayat 7 sampai berapa? 12. Enggak. Yang punya catatan? Ada.
Sa. Denger nih Bapak ngomong tuh mumpung ada waktu, Sa. Oh, Aing manggut ngomong kemana? Masukin. Silakan, ayat selanjutnya. Siapa yang punya catatan? Bu Ririn punya catatan? Sehat Bu Ririn? Alhamdulillah. Udah enakan, Gus. Alhamdulillah. Senang dengarnya kalau udah mulai agak sehat. Lagi Pak Payet juga sehat. Amin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin para Gus, Mbak-mbak, para istrinya para Gus dari Mabes ke Jember semua loh Bu Ririn. Alhamdulillah, Gus. Oke. Saya belum bisa pulang. Dua rombongan, 2 mobil besar, sekitar 30-an. Putra-putri saya, istrinya para Gus Khosiin semua ikut kerja bakti di sana di Jember sebentar, terus lanjut ke Lumajang, SMA Lumajang. Jadi malam tadi kayaknya nginep di SMA Lumajang kayaknya. Kemarin pertama ke Jember dulu. Silaturahmi ke sana. Saya belum bisa pulang, Gus. Tidak berani perjalanan jauh. Istirahat saja dulu, santai. Nggih, Gus. Nggih. Terima kasih, Gus. Monggo. Siapa lagi yang mau ayat ke-8, 7 sampai 12. Ayo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7-12, Sabtu 5 November 2022. Yang menjadi target utama hidup kita adalah nanti bisa menerima buku catatan kita dengan tangan kanan, biyaminihi. Selanjutnya, tongkat estafet hidup kita adalah Quran hadis. Pastikan tongkat ini terpegang benar dengan baik-baik oleh keluarga dan anak cucu kita. Dan selanjutnya, standar sukses itu kita tentukan sendiri sesuai dengan kitab yang kita pegang. Yaitu standar sukses kita ya, 1 bisa sholat 5 waktu berjamaah, di dunia cukup, di akhirat tercukupi dengan mengirimi misalnya ngirim pasir, semen secara teratur ke akhirat, bisa ngaji setiap haji seperti ini. Ya, dengan nilai-nilai yang ditanamkan di SPMA itu standar hidup kita. Tidak harus mengikuti standar umumnya. Ya, kenapa? Standarisasi harus ditentukan oleh orang yang paling kaya di dunia atau yang hidupnya mewah. Itu bukan standar hidup kita. Jadi kita bisa menentukan standar hidup sendiri sesuai dengan hadis. Selanjutnya, puncak dari status dan kunci sukses dunia adalah secara umum itu emas dan minyak bumi. Dan itu sudah dimiliki orang yang sukses secara duniawi. Kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Oleh karena itu kita bikin kehidupan sendiri sesuai Quran. Karena di dunia ini kita sebentar saja kan di tingkat kecil individu juga selalu ingin banyak-banyaknya menyimpan harta sewaktu-waktu mati,
tertinggal di dunia. Itu pada umumnya. Kita di SPMAA diajak untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan harta untuk disimpan, kita petik nanti di akhirat hasilnya. Banyak dan panjang nanti di akhirat jika kita memiliki banyak harta di dunia. Jadi ayo segera dihabiskan untuk kebutuhan kita nanti, untuk kebutuhan kita baik di dunia maupun terutamanya untuk kehidupan di akhirat. Nah, supaya hisab kita tidak terlalu panjang nanti. Selanjutnya, dari ini Gus Wori menceritakan kisah tentang tukang perkul yang hanya ditanyain tentang perkulnya saja bertele-tele panjangnya. Dia nyerah, tidak mau harta yang telah didapat. Di poin selanjutnya ada satu hadis bahwa Rasulullah ketika sholat berjamaah yang biasanya itu berwirid dan berdoa. Namun suatu ketika setelah saya sholat langsung pulang, langsung masuk ke kamar beliau dan membuat para sahabat bingung. Lalu Rasulullah kembali ke imaman dan menerangkan, saya tahu kalian bingung tadi kenapa saya langsung keluar. Rasulullah menerangkan bahwa Rasulullah tidak mau ditempati harta selama 3 hari kecuali untuk kebutuhan perang dan membayar hutang. Karena Rasulullah tadi masih ingat ada harta yang berada di rumah beliau. Selanjutnya saat jadi mengingatkan Gus Glori ketika periksa bersama Bapak Guru ke Malaysia, Gus Glori bersama Bu Aziz dan Gus Hosiin ketika masuk pesawat terbang, itu Bapak Guru juga bawa tas, jadi juga bawa peralatan ya di tas. Itu ada potongan kuku, ada gunting, sarukan. Tapi Bapak Guru itu bisa lancar tanpa pemeriksaan, tanpa ditanya apapun. Sementara Gus Glori, Mbak Aziz, dan Gus Hosiin masih ditanyain panjang tentang paspor dan lain sebagainya. Dari situ Gus Glori mengambil pelajaran saja seketika, ya Allah, kalau di dunia saja masih ada perbedaan dalam pemeriksaan, apalagi segampang itu lolos dan tidak ada yang bertele-tele seperti Gus Glori saat itu. Sama halnya hisab di akhirat, ada yang mudah, ada pula yang rumit. Orang yang menerima buku dengan tangan kanannya akan lebih mudah hisabnya dibanding yang menerima dengan buku tangan kirinya. Di poin selanjutnya, mereka akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga ketika di surga, yaitu para solihin. Insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang soleh di surganya. Orang yang mendapat buku dengan tangan kiri akan menerima dengan tangan diputar ke belakang, lalu menembus dari dadanya. Barulah dia teriak dan menyesali dengan sangat. Sebagaimana terdapat dijelaskan dalam surat Al-Haqqah yang kemarin sudah dijelaskan. Oleh karena itu SPMAA walau mengajak hidup dunia akhirat, kita tetap optimis meraih prestasi produktif dan harus lebih bekerja keras. Karena kita mengurusi atau hasil kita untuk kebutuhan dunia juga untuk kebutuhan akhirat. Jadi triknya yang perlu kita pakai juga yang telah dicontohkan tadi, bahwa Nabi Muhammad itu dapat rezeki tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kita masih sering suka mengendonkan rezeki kita di rumah. Nah, itu yang harus kita pakai triknya Nabi Muhammad. Yang Gus Glori juga mencontohkan bahwa kita itu bagaikan tandon
yang kita buka kerannya biar lancar, jangan disumpet terus atau tidak pernah dibuka kerannya. Terima kasih, itu catatan dari Matur suwun Mbak Umiana. Meskipun Mbak Umiana sedang sakit ini. Yang kumat vertigonya ya. Tapi tetap setia untuk sana apa vertigo ini Mbak Umiana ya. Iya. Kalau vertigo itu orang delopo. Tapi alhamdulillah sudah. Sudah sehat. Diobati apa Pak Jo? Ini Gus, apa itu namanya terapi kalau kita pas wudhu itu menghirup air itu sampai ke atas. Nah, ya sampai krok gitu ya, sampai isyrok. Ya. Apa namanya? Istingsyar ya. Ya. Istingsyar ya. Nah, itu alhamdulillah sekarang udah enakan. Terus yang kedua pakai sujud itu lama Gus, sehingga aliran darah itu banyak mengalir ke otak. Oh, ya. Itu teorinya. Iya. Berarti sujud lama gitu baca apa aja, Pak? Sujud syukur, Gus. Kan iya. Bapak ngajarin sehari harus minimal 100 kali kita sujud syukur kan ngaten. Oh yang iya. Dibaca. Ya. Biasanya habis sholat malam sama sholat maghrib biasanya. Akhirnya alhamdulillah sembuh ya? Dalam? Akhirnya sembuh alhamdulillah. 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 Sekali itu aja saya. Habis itu sampai sekarang alhamdulillah sudah. Terus teman-teman yang terapi sujud menghilangkan vertigo ya. Ya, alhamdulillah. Itu ditiru itu dulur-dulur itu. Luar biasa Terus kalau nggak vertigo sujud jadi vertigo nggak? Kalau utangnya ndang dilunasi ndak vertigo. Nah, itu kayaknya juga, Mbak Jo. Selain bikin vertigo hilang, terapi sujud itu juga bikin beban-beban utang hilang. Karena kan rontok ke bawah semua. Oke, alhamdulillah. Matur suwun Mbak Umiana atas elaborasinya, murajaannya. Silakan lanjut. Ayat 13 sampai 19. Enggak. Kemarin bicara tentang sebaliknya, kalau yang tadi menerima dengan tangan kiri, nah itu dulu bagaimana? Ayat 13 sampai 19, silakan. Oh, yang punya catatan. Saling melengkapi enggak apa-apa, meskipun cuma sedikit. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Gus menyampaikan sedikit yang bisa saya dapatkan kemarin. Siapa sih orang yang menerima dengan tangan kiri lewat belakang tembus ke dadanya? Mereka adalah ketika hidup di dunia selalu mengambil kebebasannya. Nah, sekarang pelajaran agama sudah mulai dihindarkan dan diganti dengan embel-embel akhlak dan budaya. Nah, akhlak itu hanya standar manusia saja dan budaya itu yaitu kebebasan. Agama itu tidak hanya aturan dunia, tapi juga untuk aturan menuju akhirat. Nah, di Jepang memilih pekerjaan apapun tidak masalah, meskipun itu hanya sebagai seorang pelacur, sebagai bintang porno, dan lain sebagainya. Yang terpenting yaitu disiplin, teratur, gemar membaca, dan lain sebagainya. Lalu apakah kita juga akan seperti itu dengan menanggalkan ilmu agama? Di negara barat, ilmu duniawi memang sangat bagus, tetapi untuk ilmu agama sudah tidak diajarkan lagi. Masruro itu tidak hanya kesehatan fisik,
tapi juga kebebasan. Moral dan mental hanya distandarkan menurut dunia dan versi saat ini saja. Ayo kita batasi untuk menghindari masruro. Mereka mengira tidak ada akhirat, tidak ada pertanggungjawaban ketika sudah berada di akhirat. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang disukai saja karena yang diajarkan hanya akhlak dan budaya. Mereka mengira bahwa kehidupan itu hanya sekali di dunia saja. Padahal yang kita yakini itu ada 5 tahap, yaitu alam ruh, alam arham, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Hidup di dunia disetting untuk menyembah Allah, dapat ujian dari Allah. Hidup atau umur di dunia menurut standar Nabi Muhammad hanya 63 tahun saja. Semakin lama umur akan semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Menjaga kesehatan itu penting. Boleh jika tujuannya untuk menjaga kesehatan, tetapi tidak boleh jika diniatkan supaya hidup selamanya, karena kita punya masa kadaluarsa. Terima kasih, mungkin hanya itu. Jadi kita kemarin di ayat tersebut banyak bicara tentang disposal. Masih ingat ya? Apa disposal? Disposal. Ingat apa disposal? Bahwa tubuh kita adalah satu kali pakai, Gus. Sekali pakai. Coba diterangkan Bu Kusnul, maksudnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup itu untuk menjaga kesehatan, dan tujuannya untuk ibadah karena Allah, bukan untuk kepingin hidup selamanya. Juga sekarang yang lagi tren itu menjaga kesehatan hanya untuk memanjangkan, untuk kepingin umur panjang, dan itu loh, apa sih yang kosmetik supaya agar awet muda gitu. Padahal apa namanya, saya enggak pakai kosmetik Bu Wisnul, sampean aja yang menerangkan apa itu. Oke, sampai segala macam supaya agar tetap awet gitu, awet supaya awet selamanya gitu, tidak mau tua istilahnya. Anti aging dah. Anti aging gitu. Merasa hidup itu ya untuk itu aja, tidak percaya dengan hidup sesudah mati gitu. Itu Gus, saya tahu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun. Ya, jadi itu satu di antara beberapa hal yang menurut saya perlu jadi penekanan, itu perlu jadi penekanan supaya kita benar-benar sadar siapa diri kita. Ada lagi yang mau nambahkan? Oke. Sekarang lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 20 ya sampai 25. Silakan. Ayat 20 sampai 25. Monggo. Gus. Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan kalau kurang sempurna mohon disempurnakan. Dari ayat 20 surat Al-Istiqaq sampai 25.
Allah begitu sayang kepada kita. Akan tetapi, mengapa masih kurang beriman? Allah sayang kepada kita, apa yang menutupimu untuk beriman kepada Allah? Itu karena saking sayangnya kepada kita, maka Allah tidak asal mengazab kepada orang yang bersalah. Akan tetapi dengan hasil kasih sayang Allah itu telah mengirimkan utusan-utusan agar kami ini mematuhi rambu-rambu yang Allah berikan agar selamat. Akan tetapi manusia sendiri yang mendolimi kepada dirinya sendiri. Allah telah memberikan tanda-tanda atau sinar merah yang sudah menunjukkan senja. Adab-adab itu juga wujud kasih sayang Allah untuk menyingkirkan yang jelek-jelek agar tidak menular kepada yang lain. Seperti Fir'aun dan Korun yang ditenggelamkan, yang satu ke lautan dan yang satu lagi ditenggelamkan ke daratan. Ditenggelamnya Fir'aun dan Korun itu bertujuan untuk menyingkirkan Fir'aun agar tidak menular kepada orang-orang yang beriman. Yang Korun pernah memamerkan sebagian hartanya, yaitu kunci gudangnya saja, dipikul oleh 40 orang yang sangat kuat-kuat. Dan pada saat itu, masyarakat terpecah menjadi dua. Yang sebagian ingin ikut Korun agar mendapatkan harta seperti Korun, akan tetapi yang sebagian beralasan takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Maka mereka berkata, celakalah kamu Korun. Dua respon dari masyarakat, bagi orang yang masih kepencut dengan dunia, maka dia akan mendapat harta seperti Korun, menginginkan harta seperti Korun. Akan tetapi bagi orang yang beriman, berkata celakalah kamu Korun, padahal Allah lebih besar yang diberikan apabila kita beriman, yang diperoleh orang-orang yang sabar itu akan lebih besar. Pada saat itu Allah menenggelamkan Korun agar orang-orang yang beriman itu tidak seperti Korun, tidak mengikuti jejaknya. Dari surat Al-Qasas ayat 79 dan mengikuti ayat yang ke-80. Maaf tidak saya bacakan karena tidak hafal. Banyak perumpamaan yang telah diberikan. Ciri-ciri orang yang beriman, apabila dibacakan Al-Quran, mereka sujud, menangis, karena sebelumnya sudah diberikan ilmunya. Mereka yakin banget terhadap Al-Quran, sehingga mereka benar-benar sujud dan bertambah khusyuk orang yang berilmu itu. Ketika dibacakan Al-Quran, Allah maka mereka menangis dan bersyukur kepada Allah. Jadi patokan orang yang berilmu itu gampang menangis, takut akan azab Allah dan menangis bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Hatinya lembut, sabar, maka Allah mengangkat derajat mereka. Keratnya hati itu karena membuat orang yang banyak salah. Allah Maha tahu apa yang disembunyikan dalam hati mereka, maka berilah kabar gembira, yaitu azab pedih bagi orang yang hidupnya mengolok-olok Al-Quran. Jadi orang kafir itu merugi, dan yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya dari Allah. Mungkin itu Gus, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi tambahan dari yang sampaikan Suratmi? Mungkin yang masih belum terjelaskan, silakan. Silakan.
Mohon izin sedikit menambahkan yang Ya, tadi silakan. disampaikan, yaitu tentang korun. Itu terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Maka keluarlah dia korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andaikan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada korun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Sementara di ayat 80, orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Ayat ini berkaitan, yaitu jawaban orang kafir dan orang beriman dalam menghadapi atau melihat pelajaran dari korun. Kemudian ditekankan oleh Gus Gori, orang yang bersabar dan orang yang beramal soleh, terdapat dalam surat Al-Asyr, di mana semua manusia itu bakal merugi kecuali orang-orang yang bisa beriman, yaitu beriman dengan hati, lisan, dan perbuatannya, dan beramal soleh, serta sabar, saling mengingatkan, menasihati untuk kebenaran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, yang terakhir, bahwa hati orang beriman itu sangat lembut. Umar bin Khattab yang terkenal keras sebagai panglima perang, kalau mendengar ayat Al-Quran itu hatinya langsung menangis. Kemudian dia juga sering menangis mengingat dosa-dosanya yang telah lalu, seperti menguburkan anaknya hidup-hidup. Umar bin Khattab itu sering sekali menangis. Kemudian ketika melihat umatnya ada yang kelaparan, Umar bin Khattab juga menangis. Itu ada kisah-kisahnya dalam hadis. Jadi orang beriman itu hatinya lembut ketika melihat fenomena kesedihan atau ayat Allah yang diturunkan. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Ayat 1 sampai ayat 25 banyak memberi kita clue. Ada satu hal yang menarik dan kayaknya harus kita sadarkan juga kepada dulur-dulur kita adalah berkaitan dengan casing kita. Ya, dalam surat An-Syiqaq ini bahwa kita itu adalah sekali pakai disposal. Wes sadari itu karena memang itu fakta nyata. Saya kasih cerita ya, dulur. Ada orang Amerika, sebut saja Steven lah, anggap gitu aja. Dia ini seorang jam master ya. Jam master itu profesional, pekerjaan profesi utamanya itu adalah terjun payung, free fall, terjun dari pesawat itu. Ya untuk berbagai keperluan, tapi memang pekerjaannya itu. Dia sudah mengantongi jam terjun itu sudah hampir 600 kali, artinya sudah sangat pro ya. Nah, suatu hari dia terjun yang ke 600 sekian ya. Ya udah terbang seperti biasa. Nah, sebelum terjun dia WA istrinya. Aku pengen melihat dunia yang lebih indah, katanya. Nah, istrinya begitu menerima WA itu langsung bingung dia. Dia kemudian langsung pergi ke titik penerjunan itu, dia kontak pilotnya agar mencegah suaminya terjun itu. Karena artinya nggak enak dia. Kontak, ternyata si
laki-laki ini sudah terjun dengan membawa parasutnya. Jadi sudah telat. Ternyata si laki-laki ini sengaja tidak menarik parasutnya. Jadi dia terjun meskipun pakai parasutnya nggak dikembangkan. Ya dia memang bunuh diri. Artinya yang dia maksud dengan pengen melihat dunia yang lebih indah itu adalah selain di dunia ini. Betapa kasihannya mereka yang tidak punya jalan atau cara untuk melihat dunia yang lebih indah. Akhirnya harus dengan bunuh diri. Sama dengan yang sering saya sampaikan, Chester Bennington itu. Vokalisnya grup Linkin Park. Lagu-lagunya bagus ya, termasuk lagu Transformer itu saya suka. New Divide, lagu What We Have Done, What I've Done, lagu macam-macam itu. Lagunya baik tentang kritik-kritik sosial. Yang meninggal dunia juga karena gitu. Ingin escape, ingin lari dari persoalan di dunia dan mendapatkan kebebasan di alam lain, tapi dengan cara bunuh diri. Padahal apa yang saya ingin sampaikan, Islam menawarkan satu way out, jalan keluar. Bahwa kalau kita merasa di dunia ini sudah tidak ada lagi yang indah, kalau kita merasa terlalu banyak persoalan di dunia ini, jalan hidup dengan penuh optimis. Optimis apa? Optimis bahwa ada nanti akhirat. Sehingga justru dengan sebaliknya itu hebatnya Islam. Bahwa kalau kamu ingin mendapatkan dunia yang lebih indah, yakni bertemu Tuhan, maka kamu harus kadihun katahan. Kamu harus bekerja sekeras-kerasnya. Loh, itu hebatnya Islam. Jadi kita diberi wawasan tentang dunia yang lebih indah. Apa dunia yang lebih indah? Yakni surga. Tapi surga di situ bukan hanya tentang emas, entan, berlian. Bukan hanya tentang seks dengan bidadari 12.000. Bukan hanya tentang rumah yang terdiri dari permata. Bukan hanya tentang sungai yang isinya anggur. Tetapi yang paling utama di situ keindahan dan kenikmatan adalah famulaqih liqa'a rabbih. Nah, itu. Jadi dari kasus Stephen yang ingin mendapatkan dan ketemu dunia yang lebih indah, tapi dia tidak tahu caranya sehingga coba-coba gambling dia dengan cara bunuh diri. Artis Korea yang juga sama bunuh diri. Presiden Brazil yang dulu juga bunuh diri. Gubernur Bank Sentral Jerman juga bunuh diri. Orang-orang yang dalam top karir dan kenikmatan dunia tetapi kemudian bunuh diri. Mereka sedang cari escape, jalan keluar, exit, tetapi nggak ketemu. Nah, Islam menawarkan ada surga. Tapi surga yang dimaksud di situ bukan hanya sekedar kenikmatan seperti di dunia itu, tapi adalah yang paling nikmat adalah famulaqih liqa'a rabbih, ketemu sama Allah. Ketika ada panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, tetapi untuk begitu, Islam tidak mengajarkan matio, enggak gitu. Islam justru mengajarkan kadihun kadhan. Disuruh bekerja keras. Kalau dalam surat Al-Insyirah, kadihun kadhan. Tapi dalam surat Al-Isra kemarin disebut apa? Wasa'asa yaha. Nah, kemarin sudah kita bahas tuh. Wasa'asa yaha. Dan bersungguh-sungguh bekerja keras untuk mencapai itu. Apa? Janji akhirat tadi. Sehingga meskipun sampean ya di dalam kajian ini saya ajak untuk bicara banyak tentang bagaimana menanamkan keyakinan dunia akhirat, tapi sama juga tak ajak betul untuk kerja keras. Tetap produktif. Gitu. Tetap produktif. Ya. Tadi malam saya, sebenarnya pagi ini saya sudah harus
berangkat ke Makassar. Tapi tadi malam saya tanya-tanya, ternyata harus saya rubah rutenya itu. Nah, kerja keras juga. Kenapa? Karena dari Bulukumba ke ini Bulukumba di Sulawesi Selatan, ke Morowali Utara yang di Sulawesi Tengah. Itu kalau pakai perjalanan darat antara 20 sampai 30 jam. Matur suwun. Sehingga saya harus reschedule lewat mana ini. Karena 2 Sulawesi itu harus dijalani dalam 1 kali perjalanan. Nah, sementara kayaknya kalau hari-hari ini bandara di Ngurah Rai Denpasar juga buka tutup sistemnya karena ada mulai dari Presiden Madiun, Presiden Surabaya, Presiden Jonegoro, Presiden Nganjuk, Presiden Trenggalek, Presiden Jambi, Presiden pada mau datang. Jadi pesawat mereka ini harus dijaga steril. Nah, itu coba sama itu. Enggak enaknya kalau koncoan sama mereka itu. Ngerepoti orang banyak. Ya kan? Coba kalau yang hadir, yang mendarat itu Mas Marhaban gitu aja kan nggak ada penutupan jalan, nggak ada. Ini di sekitaran bandara itu sekolah-sekolah itu sekarang tutup semua itu, nggak boleh. Nah, di kantor-kantor di sana juga harus tutup semua, steril. Ya saya nggak nyalakan mereka, tapi dari sisi filosofi kehidupan coba. Men, ya kan kalau yang datang orang-orang penting itu akhirnya ya harus yang lain minggir semua. Coba kalau yang datang Mas Fadlan gitu aja kan ya malah nggak boleh datang. Ya Mas Fadlan. Makanya enak kita itu. Orang biasa itu nggak ngerepotin banyak orang. Nah, jadi kerja keras dulur, tetap kerja keras. Kita ajak dulur-dulur untuk hidup ini harus penuh produktivitas dan prestasi. Tadi malam makanya diskusi sama yang mau wakaf di Bulukumba itu. Dari bandara ke Bulukumba berapa jam? Ya lancar ya 4-5 jam lah. Berarti terus nanti dari Bulukumba darat ke sana, waduh kalau berarti harus balik lagi ke Bandara Makassar. Dari Bandara Makassar baru ke pesawat ke Morowali Utara itu namanya ke Bandara Luwuk. Bumbung lah Bambung Luwuk. Nah, dari Bandara Luwuk Sulawesi Tengah itu ke lokasinya itu juga 4-5 jam. Padahal itu sudah naik pesawat itu. Nanti baliknya juga begitu. Belum ngomong biaya. Nah, itu semua adalah bentuk kadihun kadahan. Bagaimana upaya kita untuk bekerja keras. Lah gimana nggak kerja keras? Nanti untuk sangu lah, saya juga harus nyari dulu toh. Ngamen sana, ngamen sini, ya toh. Jual onderdil motor. Apalagi jual kerupuk, jual serahkan Presiden Jus. Waduh, nggak bisa Mas Ayu. Beliau sekarang ini sudah levelnya ini level Alphard ke atas ini. Nggak bisa. Itu. Nah, ini yang ayo. Ya, tetaplah nanti. Jadi yang saya maksud dengan kadihun katakan itu bekerja keras, yes, ya tetap. Saya itu sama dulur dengan sampean semua ya. Saya juga punya anak istri yang juga istri saya juga minta belanja loh ya. Jangan salah. Sama loh ya. Anak saya juga minta sangu kalau berangkat sangu gitu kalau sekolah. Ini aja katanya yang Mbak Ciza ini biasanya kalau sangu berangkat antara 5.000, 7.000. Tapi setelah beberapa minggu ini juga naik katanya. Inflasi katanya. Karena katanya jajan di sekolahan juga naik gitu. Jadi sama dengan sampean, ya mikir gitu.
Nah, saya kerjaannya kan ya di depan laptop gitu. Nah, suatu saat dia pulang gitu, kenapa? Aku gurunya enggak datang. Terus, Abi mbok ngelamar jadi guru daripada nganggur di depan laptop, katanya gitu. Saya disuruh ngelamar jadi guru katanya. Di mana ngelamar jadi guru? Ya di MI Rari Muhtaris itu. Iyalah, nanti saya tak ngelamar jadi guru. Ini saya 2 kali nih direndahkan oleh anak saya. Dulu waktu Gus Dharma kecil itu, waktu sekitar tahun berapa itu, ya sekolah TK itu kan di desa sebelah di daerah Gemblok sana. Lah waktu itu saya kan juga sedang jadi manajer kalau nggak salah di mana gitu. Nah, tapi kerjaan saya di rumah itu kan, kalau pas di rumah itu kan, ya di depan komputer kan. Nah, sesekali kadang saya itu main game gitu. Nah, anak saya yang masih TK itu satu saat ditanya di sekolahnya di TK-nya. Ayo coba sebutkan pekerjaan orang tuanya gitu. Yang lain pada petani, apa, pegawai negeri, apa. Ayo Gus Dharma, apa pekerjaan orang tuanya? Main game Bu katanya. Wah, nggak jelas ini. Katanya saya itu kerjaan saya main game. Nah ini sekarang ini udah tua gini juga dibilang katanya nganggur, suruh ngelamar kerjaan. Jadi ini itu loh, makanya saya ajak sampean untuk yang namanya kerja keras itu tetap sama ya. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah saat itu pun ketika sesekali gitu masih jadi guru panggul di pasar, kadang ya tukang ngambilkan air. Dan salah, Ali bin Abi Thalib itu panglima perang Islam. Itu sudah menyadarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita malu terhadap satu profesi. Kemudian yang punya anak perempuan juga jangan pilih-pilih kayak kalau anaknya kalau nggak dapat suami yang berdasi atau bersepatu atau bermobil itu kayak rendah itu. Jangan melihat gitu ya. Dirubah bahwa apapun profesi di depan Allah itu kalau untuk urusan ma'isyah dunia yang penting ukurannya halalan thayyibah. Jangan nganggap kalau nanti anakku jadi suami istrinya orang yang bekerja di kantor itu mesti ekonominya terjamin, belum tentu juga. Nah, gimana kalau ujuk-ujuk kemudian kantornya bangkrut? Gimana kalau ujuk-ujuk kemudian terkena kredit macet? Sama aja. Meskipun calon suami anak sampean itu jualan pentol, tapi kalau lancar, ya wallah alam bisa nyekolahkan anaknya lagi sampai kuliah juga. Ya, jadi halalan thayyibah yang paling utama. Oke? Cara saya itu, ada yang mau ditambahkan? Belum kita akhiri? Ada yang mau cerita? Oke, saya rasa itu ya kajian kita. Famulaqih itu nanti tujuan dari kerja keras kita. Enak kalau orang sudah punya arah dalam hidup itu, enggak kayak Mas Stephen tadi yang kemudian karena kepingin mendapatkan dunia yang lebih indah lalu sengaja payung terjunnya enggak dibuka biar mati. Kita enggak gitu. Kita benar memang tak ajak gandrung akhirat, tapi justru sebaliknya. Amangkana yarju liqa rabbi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka falyamal amalan sholih. Maka beramalah dengan amal yang soleh, yang kerja keras. Semoga Allah menyehatkan jasmani rohani kita, memberikan kita rezeki yang halalan thayyibah, menuntun kita di dalam mindset siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wafat dalam keadaan husnul khatimah kapanpun Allah memanggil kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.
Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastin min al-jinn wa syaitan min kufar rabbana najina. Allahumma rfa' darajatana fil jannati. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Anta maulana fansana kal kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi. Rabbana ja'alna muslimin laka wa dzurriyyatina qurratan a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma iftah lana baba sama wa rahmatika Allahumma anzil 'ala rahmatan wa barakatuh. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi